Kita mulai saja ya. Eee, Imunohistokimia. Ada yang sudah sering mendengar kata ini nggak, imunohistokimia? Untuk di laboratorium PA, sekarang sudah, eee, pelayanannya memasuki ke pelayanan imunohistokimia, di mana pelayanan ini berfungsi untuk, bagi dokter-dokter klinis, untuk menentukan terapi dari penderita kanker ya, untuk dokter-dokter klinis. Bisa juga untuk mengetahui prognosis. Prognosis itu, kemampuan bertahan hidup dari seseorang itu, dengan sakitnya ini baik atau buruk. Kemudian untuk dokter PA sendiri, pemeriksaan imunohistokimia ini bisa membantu untuk menentukan asal tumor. Misalnya, dokter bedah melakukan operasi pengangkatan benjolan di leher. Kemudian, pemeriksaan rutin dari PA, pemeriksaan hematoksilin eosin. Di situ kadang kita mendapatkan gambaran yang, sama antara, itu tumor dari kelenjar getah bening atau penyebaran dari ganasan di tempat lain. Nah, itu kadang-kadang, menyulitkan dokter PA untuk melakukan diagnosa, padahal diagnosa ini kan ditunggu-tunggu oleh untuk penanganan selanjutnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan imunohistokimia, tujuannya, untuk mengetahui tumor ini asalnya dari mana sih? Misalnya ada di kelenjar getah bening ya, kita lakukan pemeriksaan LCA atau CD45. Di situ jadi kita tahu, oh kalau itu CD3 positif, CD20 positif, oh ini berarti penyakitnya limfoma. Tapi kalau dengan CD-CD ini negatif, dengan sitokeratin positif, berarti itu penyebaran dari kanker di tempat lain. Itu luas ya imunohistokimia. Ini salah satu contoh saja. Jadi imunohistokimia ini bisa membantu dokter PA untuk menegakkan diagnosa, bisa membantu dokter klinis untuk menentukan terapi, ataupun menentukan prognosis dari seorang pasien. Pemeriksaan ini memang cukup rumit dibandingkan pemeriksaan HE. Mungkin di D3 dulu sudah ada pelajaran sitohisto, ada nggak ya? Ada ya? Jadi Ada, mungkin ada Bu. gambaran penelitiannya kan biasanya tesisnya tentang, di lab PA ada ya, penelitian tikus dan sebagainya itu kan di lab histo. Itu pewarnaannya dengan pewarnaan HE, itu mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu. Tetapi untuk pemeriksaan imunohistokimia ini memerlukan, eee, ketelitian yang lebih tinggi. Jadi, banyak tingkat kesulitan pada pengerjaan imunohistokimia ini. Nah, kali ini kuliah saya ini ada 4 tahap ya. Yang pertama ini pengenalan tentang imunohistokimia dulu, kemudian nanti apa kesulitannya yang dihadapi pada saat melakukan pemeriksaan ini, kemudian apa sih kepentingannya IHC ini bagi kanker, kemudian bagaimana sih gambarnya IHC itu, bedanya apa dengan HE. Nah, ini satu-satu ya. Kita hari ini mengenal dulu apa itu IHC. Imunohistokimia adalah metode kombinasi histologi, imunologi, biokimia untuk mengidentifikasi komponen jaringan yang memiliki ciri tertentu dengan menggunakan interaksi antara antigen target dan antibodi spesifik. Jadi, pemeriksaan imunohistokimia itu yang diperiksa adalah dari blok parafin. Jadi, tumor itu kan, untuk ditentukan jinak atau ganas itu kan dengan pemeriksaan HE itu ada blok parafin, tahu ya blok parafin? Sebelum dipotong-potong mikrotom itu kan ada blok parafin. Nah, untuk imunohistokimia juga senjatanya itu pakai blok parafin itu, sama seperti pemeriksaan HE. Jadi
tumor yang ada di blok parafin itu, di jaringan itu ada antigen yang di situ ya, antigen spesifik tumornya apa gitu ya. Sedangkan yang kita lakukan pemeriksaan pada imunohistoleukemia ini adalah mengikat antigen yang ada di jaringan di blok parafin itu, antigen di tumor itu dengan antibodi yang kita masukkan. Jadi ada ikatan. Setelah ikatannya cocok, ini berarti ketemu hasilnya ini. Jadi antibodi yang kita masukkan ke antigen ini adalah antibodi spesifik. Misalnya antibodi yang khusus untuk tumor epitelial, antibodi khusus untuk limfoma, antibodi. Jadi antibodi ini berbeda-beda yang diteteskan ke antigen yang ada di jaringan. Kan jaringan ya, jaringan di embedding, kemudian dikasih parafin jadi blok parafin. Nah, itu jaringannya itu mengandung antigen. Paham enggak? Paham dikit-dikit mudah-mudahan. Metode untuk mendeteksi keberadaan antigen spesifik di dalam sel suatu jaringan dengan menggunakan prinsip pengikatan antibodi dengan antigen pada jaringan. Jadi kalau ditetesin antigen yang ada ini ditetesin antibodi dari estrogen reseptor. Dia mengikat, berarti positif. Kalau tidak hasilnya tidak mengikat antibodi dan antigen ini berarti hasilnya negatif. Nanti hasil negatif positif itu apa artinya nanti belakangan ya. Yang penting itu ikatan antara antibodi dari luar dan antigen yang ada di jaringan. Itu kuncinya itu ya. Nanti cocok, kalau cocok positif gitu ya. Manfaat dari imunohistoleukemia ini mengidentifikasi lokasi karakterisasi suatu antigen tertentu. Jadi kita bisa menentukan tumor ini tumor dari mana ya. Jadi sering kemarin kita sempat ada pasien kebetulan pegawai rumah sakit ada benjolan di otak ya, benjolannya banyak. Gambarannya PA-nya tidak khas. Kita diskusikan, curiganya kan dari paru, tapi gambarnya kok bukan khas paru. Oh, ternyata ada yang mengatakan, oh ini suatu limfoma, ini suatu karsinoma neuroendokrin, ini suatu liposarkom gitu kan. Nah, dari masukan-masukan yang ada itu banyak dedenya ya. Kita periksa satu-satu untuk menyingkirkannya. Misalnya limfoma, jadi jaringan pasien tumor otak itu kita periksa dengan CD45. CD45 itu untuk menentukan bahwa itu benar-benar dari sel-sel limfoid atau bukan. Kita periksa dengan CD45, ternyata negatif. Berarti itu bukan limfoma. Udah. Kemungkinan limfoma sudah hilang. Kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk menyingkirkan sarkom. Ya, ada kanker yang namanya liposarkom. Gambarannya sama seperti yang di otak itu. Kemudian kita periksa dengan Vimentin dan S100. Periksa ternyata negatif. Oh, berarti bukan suatu sarkom. Diperiksa lagi dengan curiga suatu metastase seminoma. Periksa dengan CD117. Negatif juga. Kemudian semuanya pemeriksaan negatif. Tapi untuk KI67 ada pemeriksaan yang namanya KI67. KI67 itu menunjukkan suatu proliferasi sel-sel yang high atau low ya, untuk suatu keganasan yang semakin ganas ya, keganas high grade itu KI67-nya positifnya banyak. Nah, ini pada pasien ini KI67-nya positifnya penuh. Itu berarti suatu keganasan. Tetapi keganasannya dari mana? Sampai sekarang belum kita temukan. Kita masih cari terus. Kasihan ya sebenarnya, karena semua yang kita periksa itu negatif. Nah, itu perlunya pemeriksaan IHC itu untuk menyingkirkan diagnosa-diagnosa yang banyak seperti itu. Paham ya?
Paham nggak paham harus paham. Memang susah ya, tapi kan kalian sudah pinter-pinter. Kemudian menentukan diagnosa tadi ya yang saya ceritakan itu. Kemudian terapi, terapi ini yang banyak, sekarang digunakan terutama kanker payudara. Kanker payudara itu saya invasif karsinoma mami. Langsung dokternya minta ER pemeriksaan IHC ya, ada namanya ER estrogen reseptor, PR progesteron reseptor, HER2, kemudian Ki67. Jadi satu pasien CA mami diperiksa 4 macam antibody. Itu tadi yang ER PR itu namanya antibody. Jadi jaringan dari pasien kanker payudara itu kita periksa IHC dengan yang pertama estrogen reseptor. Jadi kita mencari apakah pasien tersebut tumornya itu ada reseptor terhadap estrogen, estrogen hormon ya. ER-nya positif apa negatif? Kita periksa ER. Oh ternyata positif, oh berarti pasien ini bisa diobati dengan terapi hormonal estrogen. Ya. Jadi obat kanker payudara itu sekarang tidak hanya satu macam, ada bermacam-macam variasi tergantung hasil dari pemeriksaan imunohistokimia. Apabila pasiennya ER negatif, PR negatif ya, estrogen dan progesteronnya negatif, berarti dia tidak bisa diobati dengan terapi hormonal. Kalau HER2-nya positif, positif 3, ada obat yang ditemukan, baru-baru ditemukan, namanya trastuzumab. Jadi kalau alternatif pengobatan CA-MAMI apabila HER2 positif 3 itu dengan trastuzumab. Obatnya memang mahal, tapi diharapkan responnya baik terhadap kanker payudara ini. Kemudian Ki67 menentukan sudah seberapa jauh sih pasien ini menderita keganasannya. Ya. Ki67-nya kurang dari 20% atau lebih dari 20%. Kalau kurang dari 20% yang terwarnai coklat-coklat itu berarti pasien tersebut masih low proliferasi. Proliferasi sel tumornya itu masih rendah, bertambah kecepatan bertambah banyak dari sel-sel yang abnormal itu rendah. Kalau high proliferasi kecepatan proliferasinya tinggi. Antigen. Antigen itu apa? Antigen partikel atau protein yang ingin kita warnai. Antigen atau protein akan berikatan dengan antibodi primer. Antigen di mana tadi? Jaringan. Jaringan, Bu. Jaringan itu. Kalau antibodi dari luar ya. Antigen yang ada di jaringan tersebut, di sel-sel tumor tersebut, terdiri atas epitop dan paratop. Ya, jadi antigen yang ada di sel-sel itu, sel-sel tumor itu terdiri dari epitop dan paratop. Epitop itu bagian dari antigen yang dapat mengenali pembentukan antibodi, menginduksi pembentukan antibodi. Jadi begitu ada antibodi datang, antigen ini bisa mengenali apa enggak. Kalau mereka satu frekuensi, mengenali akan berikatan, ya, akan memunculkan warna positif. Ya, jadi oh ini berarti pasangannya. Jadi oh ini berarti estrogen reseptornya cocok positif. Positifnya kuat 1 2 3 itu ada gradasinya. Di sini paham ya. Kemudian paratop. Paratop bagian antibodi yang dapat mengikat epitop. Jadi antibodi pun ada bagiannya yang bisa mengikat epitop yang ada di antigen. Kabarnya mana ya? Antibodi. Antibodi itu ada antibodi primer, ada antibodi sekunder. Antibodi primer mengenali antigen yang akan diidentifikasi. Jadi dicari antibodi yang spesifik. Misalnya tadi kita curiga suatu limfoma.
kita beri antibodi primernya CD45. CD45 biasanya positif. Antibodi ini bisa monoklonal dan poliklonal. Kalau monoklonal dia hanya mengenali satu epitop spesifik. Kalau poliklonal bisa mengenal multiple epitop. Jadi misalnya di apa ya? Sitokeratin 20 dia bisa mengenali epitel dari payudara, epitel dari usus, epitel itu bisa bermacam-macam mengenali bermacam antigen. Kemudian antibodi sekunder dia berikatan dengan antibodi primer. Ya. Jadi ada antibodi primer, terus ada antibodi sekunder. Berikatan dengan antibodi primer namanya anti-antibodi primer. Pelabelan antibodi sekunder diikuti penambahan substrat kromogen. Jadi ada antibodi primer nanti berikatan dengan antibodi sekunder. Kemudian ditambah substrat kromogen. Terus dia bereaksi akan memunculkan warna coklat. Jadi kalau kita melihat imunohistokimia itu warnanya coklat-coklat. Kalau HE warnanya apa? Masih ingat nggak? Histologi. Merah. Merah. Pink sama ungu. Ya. Antibodi atau imunoglobulin. Antibodi primer monoklonal mengenali hanya satu epitop spesifik. Ini yang mengikat antigen ya. Epitop dan paratop. Paratop bagian antigen yang mengenali antibodi, paratop bagian antibodi yang mengenali epitop. Ini ya kalau antigennya sama pas ya cocok, ini akan berikatan. Ini ada apa model-model dari antigennya. Ini antibodinya cocok apa enggak? Dia mencari yang cocok. Kalau enggak ada yang cocok, yang dia enggak akan mengikat. Ya, kalau antibodinya misalnya untuk limfoma, ternyata pasiennya itu bukan limfoma, ya dia nggak akan berikatan dan memberikan hasil yang negatif. Metode dari imunohistokimia ini ada metode direct, indirect, banyak metode ya. 3-step indirect teknik, PAP, APAP, avidin biotin, LSAB, automatic stainer. Kalau automatic stainer ini gampang ya sudah, ini kita tinggal masukkan ke dalam alat langsung jadi. Tapi kita harus tahu dasar dari kerja dari pengecatan imunohistokimia ini, jadi kita tahu bagaimana kerja dari pemeriksaan ini. Direct method, jadi menggunakan antibodi primer yang sudah terlabel dan berikatan dengan antigen target secara langsung. Pengecatan satu langkah karena hanya melibatkan satu antibodi yang terlabel. Pada metode ini, antibodi spesifik yang mengenali antigen jaringan akan dimodifikasi dengan mengkonjugasikan molekul indikator pada antibodi tersebut. Jadi antibodi spesifik sudah langsung berikatan mengenali antigen jaringan tersebut. Molekul indikator tersebut dapat berupa molekul yang berpendar seperti biotin atau enzim peroksidase, sehingga apabila diberikan substrat akan memberikan warna pada jaringan tersebut. Ya, setelah diikat dikasih substrat akan muncul warnanya. Sedangkan indirect method, metode tidak langsung, ini menggunakan antibodi primer yang tidak ada labelnya, namun digunakan juga antibodi sekunder yang sudah memiliki label dan akan bereaksi dengan imunoglobulin G dari antibodi primer. Jadi menggunakan dua macam antibodi, yaitu antibodi primer yang tidak berlabel dan antibodi sekunder berlabel. Antibodi primer bertugas mengenali antigen yang diidentifikasi pada jaringan,
Sedangkan antibodi sekunder akan berikatan dengan antibodi primer second layer ya. Jadi antibodi primernya mengikat dulu antigen yang ada di jaringan, kemudian antibodi sekundernya mengikat antibodi primer ya. Antibodi sekunder ini harus anti antibodi primer. Jadi dia harus yang bisa mengikatkan antinya ya. Pelabelan antibodi sekunder diikuti dengan penambahan substrat berupa kromogen. Kromogen merupakan gugus fungsi senyawa kimiawi yang dapat membentuk senyawa berwarna bila bereaksi dengan senyawa tertentu. Penggunaan kromogen fluoresen dye seperti FTC rhodamin dan Texas Red disebut metode immunofluorescence. Ini lebih tinggi lagi tingkatannya. Penggunaan kromogen enzim seperti peroksidase, alkali fosfatase, glukosa oksidase disebut metode imunoenzim. Kemudian ada yang dinamakan metode PAP, metode peroksidasi antiperoksidase. Adalah analisis imunohistokimia menggunakan 3 molekul peroksidase dan 2 antibodi yang membentuk seperti roti sandwich. Teknik ini memanfaatkan afinitas antibodi terhadap antigen untuk membentuk kompleks imun stabil sebagai perlawanan terhadap proses kimia. Kemudian ada enzim Horse-Redis peroksidase, protein imunogenik digunakan untuk menyuntik spesies tertentu dan merespon imun poliklonal yang dihasilkan terhadap enzim. Ini susah ya kalau masih awal-awal mencernanya susah. Udah nggak usah yang susah-susah nggak usah dipikir, nanti tambah pusing. Yang ini aja, yang prinsipnya aja ya. Saya di sini pengen prinsip imunohistokimia adalah ikatan antigen dan antibodi. Imunohistokimia dan ada histopatologi itu sedianya berasal dari parafin blok jaringan. Ada yang namanya imunositokimia, ini berasal dari sitologi. Sitologi apa? Cairan. Itu juga bisa dilakukan prosesnya pengecatan imunositokimia tapi menggunakan cairan, jadi imunositokimia. Pada teknik imunohistokimia, antigen di jaringan mungkin dapat tidak terikat dengan antibodi yang kita berikan. Ya, jadi nggak mengikat. Antibodi diberikan secara ditetesi pada jaringan dislet. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghalangi pengenalan antibodi terhadap antigen. Faktor-faktor yang menghalangi pengenalan antibodi terhadap antigen. 1. Kesalahan pemilihan antibodi. Pada saat membeli antibodi, harus kita perhatikan data sheet. Jadi ada sheet lembaran yang harus kita dari antibodi itu yang harus kita baca. Pemilihan antibodi primer sangat berpengaruh terhadap pemilihan antibodi sekunder. Yang perlu kita perhatikan pada data sheet spesies reactivity, tes application dan dilution atau pengencerannya berapa, kemudian detail antibodinya seperti apa, monoklonal atau poliklonal. Kalau antibodi primer dalam bentuk MOS monoklonal, maka antibodi sekunder harus anti-MOS biar bisa berikatan ya. Begitu juga apabila antibodi primer kita rabbit poliklonal, maka antibodi sekunder kita haruslah anti-rabbit. Penyimpanan dari antibodi ini harus dalam kulkas ya dengan suhu 4 derajat atau freezer. Tetapi kita harus melihat dulu di situ datasheet-nya, penyimpanannya ini sebaiknya di mana, di kulkas bawah atau di freezer. Jangan sampai salah ya. Ini contoh dari datasheet yang ada di setiap antibodi itu pasti ada datasheet-nya. Ini misalnya pada estrogen receptor kalau nggak salah ya. Di sini ada protokolnya bagaimana, pengencerannya bagaimana, penyimpanannya bagaimana ya. Kita baca harus sebelum
kita mulai. Kemudian fiksasi jaringan. Fiksasi ini melindungi atau mengawetkan komponen sel termasuk protein. Mencegah autolisis, jadi mencegah rusaknya sel-sel ya. Menstabilkan material seluler terhadap efek perlakuan yang akan diberikan. Fiksasi terbaik menggunakan apa? Menggunakan buffer formalin 10%. Fiksasi yang tidak baik akan menyebabkan perubahan makromolekul antigen, sehingga bagian pengenalan antigen tidak dikenali oleh antibodi. Jadi hasilnya bisa negatif. Jadi di rumah sakit saya sering terjadi pasien dirujuk dari rumah sakit di daerah dengan kanker payudara karena akan dilakukan pemeriksaan imunohistokimia, maka kami meminjam blok parafin dari rumah sakit asal tersebut. Tetapi pada saat pemeriksaan kok hasilnya negatif semua, triple negatif. Memang bisa terjadi triple negatif, tetapi kadang-kadang triple negatifnya palsu, harusnya positif tapi ini negatif. Itu dikarenakan fiksasi yang tidak benar, tidak menggunakan buffer formalin 10%, dan sebaiknya formalin ini diberikan tidak lebih dari 30 menit setelah operasi. Jadi dokter operasi nih ngambil tumor. Setelah tumor diambil, ditaruh dulu nih di meja, nanti aja lah kalau udah selesai operasinya baru dimasukin formalin. Itu salah ya. Jadi setelah jaringan diambil dari dalam tubuh, harus segera dimasukkan ke dalam formalin minimal maksimal 30 menit setelah jaringan diangkat. Ini kalian sebagai tenaga kesehatan laboratorium lah ya, ataupun nanti jadi struktural harus tahu protokol ini, karena hasil yang didapat apabila kita tidak fiksasi dengan benar akan merugikan pasien karena hasilnya kadang tidak akurat. Harusnya positif tapi ini negatif. Beberapa kali pasien dari rumah sakit itu pasti hasilnya kok triple negatif. Berarti ada sesuatu nih. Setelah dirunut-runut ditanyakan apakah fiksasinya dengan buffer formalin 10%, ternyata tidak. Oh, ternyata ini kita dapatkan informasi bahwa jaringan tersebut tidak difiksasi dengan formalin buffer 10%, sehingga hasil imunohistokimianya negatif semua. Itu yang rugi siapa? Dokternya atau PA-nya atau dokter klinisnya atau pasiennya? Pasien. Pasiennya dirugikan karena jadi dokternya nggak bisa melakukan terapi dengan benar ya, jadi acak. Kalau misalnya hasilnya harusnya positif, bisa estrogen positif, progesteron positif, ini bisa diobati dengan terapi hormonal dan itu ditanggung BPJS ya. Karena kemarin-kemarin BPJS itu hanya menanggung terapi yang ERPR positif saja obat-obatannya. Kalau ERPR negatif, HER2-nya positif, harus diobati dengan trastuzumab. Nah, itu tidak ditanggung BPJS, padahal harganya mahal sekali. Kasihan ya pasiennya. Tapi alhamdulillah semakin ke sini, semakin ada harapan. BPJS mensyaratkan bahwa apabila hasil HER2-nya dikeluarkan oleh laboratorium yang sudah bersertifikat pemeriksaan IHC, obatnya bisa diklaimkan ke BPJS ya, alhamdulillah ya. Tidak memberatkan pasien. Pada proses pelakuan pada jaringan seperti pengawetan atau fiksasi dan blocking dengan parafin, juga dapat menutupi epitop. Epitop tadi apa? Bagian antigen yang mengenali antibodi kan ya. Tetapi kalau pada proses
fiksasi yang nggak benar, kemudian pada penanaman dengan parafin itu tidak benar, bisa merusak epitop. Jadi itu juga berpengaruh juga ya. Jadi kita harus memperlakukan jaringan sebelum pada saat pemeriksaan HE pun ya, pada saat embedding awal itu harus kita perhatikan. Karena nantinya kan kemungkinan nanti akan kalau dilakukan pemeriksaan imunohistokimia hasilnya bisa akurat ya. Kalau epitopnya rusak tidak dapat dikenali antibodi, jadi tidak ada ikatan padahal sebenarnya harusnya positif. Itu kan kasihan. Oleh karena itu sebelum melakukan IHC kita harus mengetahui dengan detail apakah antigen pada jaringan yang akan kita warnai sensitif apabila diberi perlakuan seperti perendaman alkohol, silen, dan sebagainya. Sehingga dapat menyebabkan kerusakan antigen. Di daerah-daerah mungkin di daerah yang bukan di Jawa ya, yang susah mendapatkan formalin karena formalin cukup sulit didapatkan daripada alkohol ya, dan harganya relatif lebih mahal daripada alkohol. Jadi oleh rumah sakit tersebut jaringannya difiksasi dengan alkohol. Nah, untuk fiksasi dengan alkohol ini akan merusak struktur dari jaringan ataupun sel ya, tidak dianjurkan. Karena memang kelihatan bahwa jaringan yang difiksasi dengan alkohol akan memberi gambaran yang secara mikroskopik rusak sel-selnya. Mungkin ada beberapa yang di Unimus itu sering melakukan penelitian fiksasi diganti alkohol, fiksasi diganti dengan madu, fiksasi. Tolong diperhatikan faktor-faktor lainnya. Dengan begitu kita dapat memutuskan apakah jaringan yang ingin kita teliti dapat di-blocking dengan parafin ataupun secara blocking secara untuk antigen yang lebih sensitif terhadap bahan kimia disarankan diblok sampai beku ya. Namun fiksasi seperti penggunaan formalin dapat menyebabkan perubahan konformasi makromolekul antigen sehingga bagian pengenalan antigen tidak dikenali oleh antibodi sehingga menjadi faktor penyebab kegagalan IHC. Hal ini dapat berlaku apabila terjadi ikatan formaldehid dengan antigen. Untuk memperbaiki keadaan ini, kita dapat meleraikan ikatan tersebut dengan penggunaan antigen retrieval. Proses antigen retrieval ini bertujuan untuk mengembalikan komponen protein atau antigen yang tertutup pada saat proses fiksasi. Jadi jaringan yang pada saat difiksasi oleh dengan formalin itu kadang-kadang menyebabkan antigen epitop yang ada di antigen itu tertutup. Jadi tidak bisa menerima antibodi. Oleh karena itu dilepaskan ya yang namanya antigen retrieval ini. Metode antigen retrieval yang sering digunakan dalam imunohistokimia adalah enzymatic atau protease induced epitope retrieval atau heat induced. Jadi pakai panas maupun pakai enzim. Tapi yang kita sering lakukan di sini adalah yang menggunakan panas ini ya. Karena efek yang baik untuk membantu membuka emas pada epitop. Jadi epitop yang tertutup, kemungkinan ada epitop yang tertutup, epitop dari antigen-antigen yang tertutup, dilakukan antigen retrieval supaya epitopnya membuka. Itu pada jaringan yang difiksasi dengan formalin, dikhawatirkan formalinnya menutup epitop. Oleh karena sebelum dilakukan pewarnaan dilakukan antigen retrieval supaya epitopnya membuka. Paham enggak? Saya berusaha ngomongnya pelan-pelan biar paham, tapi bukan berarti saya mendongeng dan kalian tidur ya. Dok, boleh bertanya, Dok? Ya, gimana? Tadi kan Dok bilang apa
antigen retrieval itu kita dapatkan di mana, Dok? Apakah secara konvensional? Ini kita lakukan pemanasan. Ada yang namanya nanti kita diproses nanti ya. Ada yang namanya decloaking chamber. Jadi bisa dimasukkan ke dalam microwave atau nanti kita lihat ya. Jadi ini belum selesai ceritanya ya. Antigen retrieval yang atlet buat merupakan faktor yang sangat penting untuk mempengaruhi hasil pulasan yang baik. Pada jaringan yang difiksasi terlalu singkat, prosedur antigen retrieval yang terlalu drastis dapat menyebabkan kerusakan morfologi atau diskresi total jaringan. Karena itu diperlukan perhatian khusus terhadap pemilihan jenis antigen retrieval maupun proses antigen retrieval-nya. Nah ini beberapa contoh bahan kimia maupun yang biasa dipakai untuk antigen retrieval, enzim, denaturan, bleaching, ya ini bahan-bahannya. Tetapi kita biasa untuk antibody, jadi kita menggunakan pemanasan dengan decloaking chamber, ada alatnya ya, kita masukkan ke dalam decloaking chamber, dilakukan pemanasan pada suhu tertentu, diharapkan epitop-epitopnya pada terbuka, jadi siap menerima antibodi yang akan dimasukkan. Tapi ada protein-protein tertentu yang tidak kuat terhadap pemanasan, nah itu baru dilakukan retrieval dengan menggunakan enzim. Kalau yang tahan panas kita lihat dulu antibodinya ya, kalau tahan panas dengan decloaking chamber itu, kalau nggak tahan panas dengan enzim. Seperti pada EGFR ini ya, hanya akan didapat optimum retrieval dengan enzim pronase, jadi enzim tertentu nih. Sedangkan untuk antibodi panel BRAS, jadi maksudnya kalau CA payudara, BRAS itu payudara ya, ada panelnya, jadi kalau panel BRAS itu ER, PR, HER2, Ki67. Retrieval yang optimum dan tepat digunakan ini ya, head induced epitope retrieval dengan decloaking chamber pressure cooker. Jadi bentuknya kayak rice cooker. Menggunakan decloaking chamber memastikan terjadinya retrieval epitope yang optimum dan tepat melalui temperatur, tekanan, lama pemanasan, dan pH. Ini ada aturannya ya, suhunya berapa, tekanannya berapa, lama pemanasannya berapa, derajat, dan pH yang digunakan. Nah ini seperti kita memasak nasi ya. Setelah ini seperti mau bikin preparat HE, jadi pemotongan mikroton, kita ambil pita parafinnya, ditaruh di mana? Objek gelas. Objek gelas untuk IHC ini objek gelasnya khusus ya, polisilen. Polisilen obatnya. Jadi objek gelas khusus, kemudian kita lakukan decloaking chamber. Di sini ada aturannya, suhunya berapa, pH-nya berapa, lama panasnya berapa. Ini kita bisa setel di sini ya. Ini suhunya bisa kalau udah suhu mencapai 100 derajat gitu ya. Persis rice cooker. Ini dengan panas ataupun ultrasound. Yang panas tadi selain pakai decloaking chamber bisa pakai microwave, autoclave, pressure cooker ya. Jadi kayak apa ya? Buat apa namanya? Kalau mengempukkan tuh pakai apa? Press tuh. Bisa steamer, water bath. Pokoknya kita pelajari dulu. Kalau dengan microwave harus suhu berapa, pH berapa, itu ada aturan-aturan mainnya. Setelah antigen retrieval diharapkan epitopnya terbuka. Protokol umum dari imunohistokimia ini tadi ya, dari awal tuh kita harus preparasi jaringan dengan baik, fiksasinya dengan baik ya. Terus penanaman jaringannya dengan benar.
terus pemotongan dengan mikrotomnya dan preparasi berikutnya. Sebelum treatment ya, pre-treatment kita antigen retrieval tadi dengan enzim ataupun dengan pemanasan dengan decloaking chamber lagi. Terus di sini dengan hidrogen peroksida ya, kemudian blocking. Jadi ini prosesnya panjang, lebih ini. Kemudian baru dilakukan pewarnaan. Di sini kita harus melakukan pewarnaan sesuai dengan yang diminta ya. Jaringan kita dikasih antibodi primer apa tergantung permintaan dari dokternya. Jadi imunohistokimia itu bisa dari dokter klinis, bisa juga dari SPPA apabila curiga dan belum bisa melakukan diagnosa pasti, kita usulkan kepada dokter klinis setuju atau enggak kalau kita lakukan pemeriksaan imunohistokimia ini untuk menyingkirkan diagnosa diferensial yang ada. Jadi supaya tidak salah penanganan pasien kita lakukan. Sekarang di negara-negara di luar Indonesia itu kalau mendiagnosa tuh imunohistokimia banyak banget ya. Dan dia tidak memperhatikan biaya ya kalau di luar negeri. Kalau kita masih terbentur pada biaya karena mahal ya. Antibodi primer itu mahal. Padahal pemakainya hanya setetes kecil pakai mikropipet, tapi tetap mahal. Kita apalagi BPJS ditanggung maksimal 3, padahal kalau di luar negeri bisa sampai 20 untuk menyingkirkan. Dan kasus pasien ini kemarin pegawai rumah sakit saya itu sudah banyak ya diperiksa sudah CD45, K67, sinaptofishin, kromogranin, untuk menyingkirkan neuroendokrin tumor, untuk vimentin dan S100 untuk menyingkirkan sarkoma, CD45 tadi untuk menyingkirkan limfoma, CD117 menyingkirkan seminoma, kok negatif semua? Ini tumornya dari mana? Kita bingung. Karena pada pemeriksaan ronsen ditemukan juga tumor di paru-paru, tapi gambarannya yang secara mikroskopis di otak itu kok tidak seperti tumor paru. Nah, itu yang kadang-kadang membingungkan kita, ya. Diskusi dengan sekarang dokter PA diskusinya bisa lewat WA gitu aja kan bisa ya, difoto mikroskopisnya, kemudian kita kirim diskusi bareng teman-teman. Nah, itu banyak suara-suara itu bukan kadang semakin kita bingung ya. Kebetulan di rumah sakit saya sendirian. Jadi untuk dokter PA ini lebih senang kalau ada temennya buat diskusi ya, karena kita di sini adalah menentukan kayak vonis ya, vonis suatu penyakit itu kan dokter PA. Kalau vonisnya maksudnya kalau diagnosa kita betul, sesuai dan menyenangkan pasien, nggak ada yang komplain ya, diam-diam aja. Tapi begitu salah, wah langsung semuanya menyalahkan dokter PA. Itu nasib dari dokter PA seperti itu. Jadi kalau pas betul-betul itu misalnya operasi nih sama dokter bedah, kemudian operasi payudara. Jaringannya itu dikirim ke lab PA, kemudian yang jawab hasil jinaknya itu dokter PA juga. Tapi kan yang menyampaikan ke pasien, "Oh Bu, ternyata tumor Ibu hasilnya jinak." "Oh terima kasih Pak Dokter." Tapi pasiennya nggak ngerti dokter PA-nya tuh siapa gitu kan ya. Taunya ya dokter bedah. Emang dokter PA itu di belakang layar ya, tapi menentukan diagnosa. Muncul kalau dia berbuat salah. Kalau pas benar-benar tidak dikenal. Mudah-mudahan nggak usah dikenal nggak apa-apa ya, asal tidak dikomplain pasien. Ini adalah cara kerja dari pemeriksaan imunohistokimia. Diparafilisasi sama nih, pakai silol dia untuk menghilangkan parafinnya. Kemudian rehidrasi dengan etanol dan alkohol. Kemudian dicuci air mengalir.
Terus ini lakukan antigen retrieval tadi, dimasukkan di cooling chamber 20 menit. Kemudian didinginkan suhu ruangan, kemudian dikasih dibundelin pakai pen di sini untuk membatasin biar antibodinya nggak melebar-melebar keluar ya. Kemudian cuci dengan PBS, kemudian diinkubasi dengan ini dan ini ya rumusan dari pemeriksaan imunohistokimia ini tidak baku waktu-waktunya atau tahap-tahapnya karena beda rumah sakit, beda juga rumusnya ya. Jadi kadang-kadang kita ini melakukan coba-coba sendiri mana yang terbaik buat kita ya. Oh dengan ini ternyata gambarnya bagus. Perlu jam terbang ya, makin lama makin kita bisa mengira-ira mana yang terbaik, yang menghasilkan ulasan imunohistokimia yang terbaik itu rumusannya seperti apa. Ini versi Bandung karena saya dulu lulusan Bandung ya. Di Semarang beda lagi. Nah, ini antibodi primer ini bentuknya seperti ini. Jadi satu antibodi itu ini. Ini isinya cuma 7 mili. 7 mili sedikit banget ya. 7 mili, tapi harganya berjuta-juta. Ada 3 juta, 4 juta, 5 juta. Itu satu antibodi. Ini progesteron reseptor 7 mili juga. Kita menggunakannya pakai mikropipet yang kecil. Jadi menggunakannya memang hanya sedikit ya. Ada rumusannya. Kemudian ini Novolink yang bahan-bahan yang kita gunakan yang tadi untuk untuk proses IHC tadi ada post primary antibody, ada polimer dan DAB dan sebagainya. Nah, ini kok nggak ada ya? Bentar. Untuk pemeriksaan imunohistokimia ini kita dipermudah dengan adanya ada alat imunohistokimia yang otomatis. Jadi tadi kan kita melakukan pewarnaan seperti di HE itu pewarnaan manual ya. Tapi pada Nah, ini ya, ini yang namanya pewarnaan otomatis imunohistokimia. Jadi pengecatan imunohistokimia yang otomatis ya. Jadi kita taruh di sini objek gelas yang akan diperiksa dan dia bisa macam-macam antibodi ya. Jadi dia di sini dikasih antibodi yang akan diteteskan. Biasanya kan kita manual ya. Satu pasien misalnya 4 objek gelas, kemudian satunya ER, satu PR, satu HER2, satu KI67. Itu kita tetes manual satu. Nah, di sini yang netesin alatnya dia udah pinter. Di sini di pinggir sini ada macam-macam antibodi. Jadi di sini kita udah masukkan ke komputer ya. Ini ER, ini PR, ini HER2, ini kayak 67. Nah, dia ngambil ER dulu di sini, diangkat, tetes sini. Ambil PR, pinter alatnya ya, tetes sini. Ambil HER2, tetes sini. Jadi kita diam aja. Ini bisa selesai dalam 3,5 jam. Ini reagen yang tadi itu yang digunakan ada di sini. Bisa diisi ulang. Ini kalau kita bikin ada beberapa resep juga. Waktu manual itu jadi ada diinapkan semalam dulu, masukin kulkas sampai tahap apa gitu, terus besoknya dikerjakan lagi. Ada yang 2 hari selesai.
Ada yang pagi kerjakan, sore selesai. Kalau dengan alat ini 3,5 jam selesai, kita bisa mengerjakan yang lain ya. Hmm. Ya alhamdulillah, alatnya lumayan mahal nih ya. Mendekati 1 M. Ini alatnya, kemudian ya. Tetapi, sebelum menggunakan alat ini, kita pekerjakan pakai decloaking chamber itu untuk antigen retrieval-nya dan manual semua. Jadi kita tahu, di mana kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat kalau ada pewarnaannya tidak berhasil, kira-kira salahnya di mana. Dengan adanya ini kita jadi tahu juga dasarnya apa, kalau nggak tahu dasarnya ya, otomatis langsung malah, kita lebih buta ya, belajarnya dari manual dulu. Saya kira untuk pembukaan, cukup, untuk yang lainnya nanti dilanjutkan periode berikutnya.